Selesainya kapan ya kalian? Selamat malam, Bu. Tanggal? Kalau kita mobilisasinya tanggal 20, tapi untuk programnya berakhir tanggal 31 Desember. Mobilisasinya tanggal 20. Oh, berarti Jumat ini. Iya, Jumat ini udah kembali ke tempat masing-masing. Oke. Uang sakunya dapat. Maaf ya, saya on off cam ya. Iya, Bu. Uang sakunya dapat nggak? Dapat, Bu. Termin 2 masih belum dapat nih, Bu. Oh, terima belum. 3 bulan ya. Iya, Bu. Sandra gimana? Kemarin. Udah, Bu, udah selesai. Kayaknya kurang satu lagi sih ini. Yang kurang satu. Iya, sama kayak si Aldo kurang Oh, satu. bisa dapat. Kemarin kamu masalah admin Bisa, itu. Bu. Iya, Oh ya udah, oke. udah diurus sama itu Pak Adi, Mas. Oh ya udah. Oke, silahkan. Mau share screen atau gimana? Iya, Atau Bu. mau? Ini saya yang izin share screen dulu ya, Bu. Nanti biar Mumtaz yang mulai. Ini semua udah presentasi akhir. Sandra, Aldo udah. Saya sudah. Kalau saya besok, Bu, presentasinya. Oh besok. Iya, besok. Ini mulai siapa dulu nih? Mumtaz dulu deh. Selamat malam, Bu Iman. Terima kasih waktunya setelah menyempatkan buat konsultasi hari ini. Ya. Mungkin dari portofolio yang sudah saya susun, mungkin seperti ini, Bu, untuk gambarannya. Dimana kayak kan real estate itu terdapat sebelumnya kan dimana kegiatan saya sendiri yang nggak langsung menuju ke RDTR, Bu, ya. Dimana kayak seperti yang sudah Ibu dengar kemarin, dimana kayak mengarah kan sebelum PK, dimana yang akan dilakukan tahun depan. Jadi kayak saya mengambil referensi dari dokumen RDTR Kecamatan Sukoharjo. Mungkin agak turun dikit kan. Nah, dimana kayak Kecamatan Sukoharjo itu kan untuk real estate-nya sendiri itu mungkin cukup sudah berkembang, Bu, ya. Kayak seperti yang bisa kita lihat, dimana kayak lahan yang saya tuliskan seperti ini, Bu, dimana memiliki sifat yang tetap dan tidak dapat dipindahkan. Nilai dari tanah atau lahan yang akan dipengaruhi oleh faktor lokasi maupun sarana prasarana yang dapat pada kawasan tersebut. Selain itu, dengan adanya pola ruang tanah yang berada pada zona pertanian akan yang kayak gimana, Bu, ya. Setelah saya pelajari dan kasus secara langsung, kayak tanah atau lahan yang berada di zona yang kurang menguntungkan untuk dibangun memiliki nilai yang cenderung lebih rendah, seperti yang dapat kita lihat di akte BPN. Apabila lahan tersebut masih berstatus sawah, itu kayak memiliki harga lebih rendah daripada yang sudah pekarangan, begitu, Bu. Lalu untuk estate residensial atau tempat tinggal, dimana kayak keberagaman seperti kita ketahui kayak Kecamatan Sukoharjo itu sebagai pusat kegiatan lokal, dimana kayak selain Kartosuro, jadi kayak perkembangan dari rumah tinggal itu cukup besar, Bu. Di antara seperti yang kemarin saya survei, yaitu PT Garmensi, dimana kayak berkembang di permukiman mungkin bersubsidi ya, Bu. Soalnya itu kayak rumah 2 kamar dengan toilet di luar, begitu, Bu. Dan dapur masih terpisah, begitu. Mungkin turun lagi, San. Lalu untuk seperti harga lahan yang ada di sana, Bu. Ini berdasarkan sebentar.
Berdasarkan data dari laman ATR BPN, harga lahan di Kecamatan Sukoharjo itu bervariasi mulai dari 717 sampai dengan 10.986 tergantung lokasi dan kestrategisan terhadap sarana prasarana yang ada di Kecamatan Sukoharjo, Bu. Begitu. Lanjutan. Mungkin kalau untuk real estate komersil, ya seperti kita ketahui bahwasannya terutama pada bagian wilayah perencanaan, satu yang terdiri dari Kelurahan Sukoharjo, Jetis, Joho, Gayam, dan Bulu Rejo, kayak itu kan sebagai pusat dari perkotaannya, Bu ya. Jadi kayak memiliki perkembangan yang lebih tinggi daripada yang lainnya. Lalu Ya, untuk lanjut aja. Ini aja. Kamu menyampaikan jenisnya. Nggak dijelaskan secara umum aja, Mumtaz. Nggak usah yang detail. Jadi lalu kamu bagi sesuai jenis. Iya. Ini yang konsep. Lampirannya apa? Lampiran. Buktinya apa? Mungkin untuk yang residensial nanti saya sertakan foto citra kemarin, Bu. Foto survei. Ya, berarti sesuai jenis gitu ya, petanya ya. Berarti kelampirannya berupa peta. Baik, Bu. Lanjut, CPMK kedua. Lanjutan, CPMK kedua. Nah, ini mungkin undang-undang yang berlaku, Bu ya. Seperti yang kita ketahui, untuk yang membatasi regulasi tentang real estate itu ada 3, Bu. Yaitu zonasi, yang kedua ialah zonasi, PBG yaitu perizinan bangunan gedung, dan yang ketiga itu lingkungan, AMDAL. Mungkin ini seperti dasar-dasar regulasi yang ada. Mungkin langsung ke bahasan. Terus Gak usah semuanya, Mas. Ambil yang sesuai dengan studi kasusmu aja. Berarti langsung berarti seperti yang kita kerjakan saja, Bu ya? Iya, kan LSM misalnya banyak ya. Kamu misalnya ada kasus yang perumahan, kamu ambil kasusnya apa ya? Di bawah itu masih sih, Bu, kayak makro gitu, Bu. Belum condong ke satu. Mungkin kayak lebih ke itu, Bu. Penyimpangan lahan, Bu. Kan kemarin tuh sempat ditindak 2 penyimpangan lahan pertanian, Bu ya. Jadi yang dibahas regulasi yang sesuai aja. Jadi misalnya, penyimpangan lahan pertanian dia tuh menyimpang terhadap kebijakan atau regulasi apa sih? Apakah regulasi RT RW dan RD gitu misalnya? Atau ya kalau di atasnya berarti misalnya dia sawah lahan pertanian. Apa sih regulasi terkait dengan pertanian dan misalnya RT2 atau apa gitu. Jadi sebutkan regulasi yang berkaitan aja dengan studi kasus gitu. Jadi apa yang misalnya studi kasusnya berupa pelanggaran ya regulasi apa yang dilanggar. Berarti mungkin saya ingin bertanya, Bu ya. Untuk CPMK kedua ini kayak langsung mengarah ke studi kasus yang mau kita ambil dan regulasi kepada studi kasus tersebut. Lalu untuk di CPMK ketiganya, apakah sepertinya sudah sesuai ya, Bu ya? Ini saya masih di sini tuh saya menuliskan kayak lebih ke itu sih, Bu. Dimana kan kemarin kan dalam analisis dampak kegiatan, kayak kita kan survei terhadap real estate, yaitu yang PT Gamersi diantaranya, saya sebagai perumahan, lalu kayak terus kayak melihat dari sektor unggulan yang ada di Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, berdasarkan LQ, dimana kayak sektor unggulan yang ada itu kayak itu, Bu.
Jadi kayak real estate itu masuk ke dalam sektor yang berkembang begitu Bu, dan perlu diberikan regulasi. Mungkin regulasinya paling dasar mulai dari pola ruang gitu Bu. Ini kan berarti baru pada tahap pembuktian ya. Kalau real estate itu, jadi tiap CPMK itu saya biasanya arahkannya itu ke studi kasus aja, apa yang ada di sana gitu. Misalnya bagaimana sih pengembangan real estate di Sukoharjo gitu. Oke, kalau misalnya kamu menyebutkan bahwa LP-nya kelas itu sebagai sektor basis. Nah, mungkin bisa lebih detail jenis real estate apa misalnya yang paling berkembang, pengembangannya ke arah mana, kan kamu LPTR nih ya, berarti kan ada spasialnya. Apalagi kemarin kan ada kegiatan-kegiatan itu ya, dampak kegiatan dan lain-lain ya. Nah, itu kan paling nggak bisa tahu kan dampak dari real estate itu kan ternyata ada yang baik, ada yang buruk gitu kan. Nah, mungkin itu dijelaskan, jadi lebih apa ya, lebih detail dari hanya sekedar real estate itu menjadi sektor unggulan. Tapi sektor apa yang real estate apa misalnya yang berkembang di sana, kemudian di titik di arahnya tuh kemana sih pengembangannya, apakah ke ya kayak kalian belajar morfologi ya, morfologi kota ya, dia arahnya ke utara kah atau di pusat kota atau ke mana gitu. Bisa mengamati seperti itu, atau bisa juga sesuai analisis FDTR. Jadi sesuai analisis FDTR itu real estate akan pengembangan kota itu akan diarahkan ke mana misalnya. Jadi nggak harus analisis sendiri, tapi ya berdasarkan RDTR yang disusun aja juga nggak apa-apa gitu. Baik Bu. Terus kalau mentor kan mungkin kemarin lihat dampak ya, berarti kan bisa tuh identifikasi apa sih dampak dari pengembangan real estate itu gitu. Kan kemarin kan kamu analisis dampak. Kan jadi itu aja dimasukkan, jadi nggak harus menganalisis baru. Karena portofolio itu kan sebenarnya menuliskan apa yang sudah kalian lakukan dihubungkan dengan CPMK gitu. Jadi bukan tidak, ya mungkin ada analisis sedikit tapi nggak terlalu berat gitu. Hanya melaporkan aja apa yang kamu lakukan yang disesuaikan sama diambil mana yang sesuai sama CPMK gitu aja. Berarti mungkin untuk CPMK ketiga ini saya bisa menggunakan analisis dampak kemarin Bu ya, sebagai studi kasusnya gitu. Tapi pertama yang guna apa ya, yang kegiatan real estate ya. Baik Bu. Oke. Terima kasih Bu. Sama-sama. Izin lanjut ke punya saya dulu ya Bu. Mungkin yang proyeknya agak mirip-mirip gitu. Oke. Ini udah keluar ya Bu, untuk sesinya. Sudah. Untuk yang pertama ini sama kayak tadi itu saya menuliskan tentang pengertian real estate-nya ya Bu. Terus kemudian ini itu saya izin bertanya juga Bu, di sini itu kan saya ambil dari PPT-nya UIMA yang bagian ini Bu, sebentar saya share yang PPT-nya itu sebenarnya izin bertanya itu pertanyaan atau bagaimana ya Bu, soalnya pas baca di sini tuh bingung gitu. Yang bagian dari ini Bu, bentuk pengembangan real estate dari yang pengembangan real estate baru ke ini yang bagian evaluasi terhadap real estate ini, itu apakah ini tuh seperti perannya real estate di dalam perencanaan kota atau evaluasi pengembangan real estate lama atau yang baru gitu Bu? Itu jadi jenis pengembangan real estate itu kita bisa mengembangkan real estate dari yang tanah kosong kemudian kita buat baru, sama kita mengembangkan dari hal yang udah ada. Misalnya Paragon tuh dari rumah sakit jadi mall, misalnya itu kalau perubahan dalam penggunaan.
Kalau perubahan intensitas ya, apa ya contohnya ya? Kayaknya ada ya contohnya. Misalnya intensitasnya yang meningkatkan jumlah ruang misalnya dari yang berapa 4 jadi 6 gitu. Jadi ini bentuk pengembangan. Jenis pengembangan real estate-nya gitu ya, Bu. Intinya ya bisa dari baru, bisa dari yang existing ada terus kita ubah gunanya atau ditingkatkan intensitasnya atau apa. Ya, Bu. Kemudian dari situ menyebutkan jenis real estate itu yang ada 4 itu juga kayak definisinya sedikit gitu, Bu. Ini tentang apa gitu real estate-nya. Kemudian masuk ke proyek yang ada TR Kemalang itu. Ini saya masukkan tiap-tiap jenisnya itu ada contohnya. Misalnya pertama ini membahas tentang lahan atau tanah. Di situ saya menjelaskan persentase guna lahan dari masing-masing tutupan lahan yang ada di Kemalang. Itu saya sertakan persentase luas penggunaan lahannya gitu. Kemudian untuk yang komersil itu menjelaskan di kawasan Kemalang itu yang paling gede untuk pusat perekonomiannya yang paling besar itu ada yang namanya pasar kembang gitu, Bu, pasar tradisional. Nah, itu saya masukkan ke sini gitu. Ya. Tapi untuk penjelasannya sama yang industrial itu ada, Bu, tapi kayak industri gitu. Jadi kan skalanya kecil, nggak apa ya, yang digambarkan nggak yang kayak industri besar gitu, Bu. Untuk dua hal ini itu kira-kira kalau pakai gambar aja dari tempatnya itu bisa nggak ya, Bu? Nggak dikasih spasial gitu. Spasial petanya. Cuma petanya nggak ada, kamu ininya peruntukan peta dari RDTR aja, Bu. Nah, kalau yang untuk industrial sepertinya nggak ada sih, Bu, soalnya itu kan masuknya ke permukiman juga karena home industri. Oh gitu. Ya nggak apa-apa di statement aja, tapi nanti dilampirkannya peta itunya, peta peruntukannya. Jadi di deskripsinya dimasukkan bahwa industri yang di sana itu jadi bagian dari permukiman gitu. Jadi tidak ada peruntukan khusus. Tapi peruntukan industri nggak ada. Iya, nggak ada. Oh ya. Masuk ke permukiman. Itu nggak apa-apa. Berarti untuk residensial nanti juga melampirkan yang guna lahan perumahan itu ya, Bu? Oke. Untuk yang kedua ini tadi sama, tapi untuk regulasinya masih saya sebutkan hampir semuanya gitu, Bu. Jadi nanti dipilih yang nyambung sama kasusnya ya, Bu. Untuk kasusnya itu saya ambil penyimpangan kegiatan, penyimpangan isu gitu, Bu. Dan isunya yang di Kemalang itu kan ada permasalahan tambang pasir ilegal. Setelah itu saya dapatkan dari diskusi dengan SKPD dan juga tokoh masyarakat gitu, Bu, dari paparan laporan. Habis itu dari situ saya menjelaskan ini ada regulasi yang disalahi itu apa, sama menyebutkan pasalnya. Bu, misalnya yang bagian ini, kira-kira untuk bagian ini tuh masih kurang bagaimana, Bu? Berarti kalau pelanggaran agama yang dilanggar atau tarif pajak barang dan jasa itu maksudnya apa yang dilanggar, Sandra? Misalnya kan ini tambang pasirnya ilegal gitu, Bu. Dia tidak mendapatkan perizinan, jadi dia jadi tidak membayar pajaknya yang seharusnya kalau pembukaan tambang itu harus membayar pajak gitu, Bu. Keterangan itu ada di atas. Maksudnya kayak ini kan pelanggaran, kamu nulisnya berikut adalah bentuk pelanggaran. Tapi yang disebutkan itu hanya apa namanya regulasinya, maksudnya penjelasan bahwa mereka tuh tidak membayar pajak, hal ini melanggar Perda Klaten lalalala gitu. Jadi bentuk pelanggarannya dulu apa, terus dikaitkan pelanggaran itu berkaitan dengan ini gitu.
mungkin ya, supaya lebih jelas Bisa Bu, nanti saya tambahkan di di poin-poinnya. Jadi nanti dijelaskan dulu dari tambang pasir ilegal ini apa saja yang terdampak, terus dia menyebabkan apa saja, baru kemudian dimasukkan regulasinya. Mm-mm. Baik, terus ke yang ketiga itu, ini itu kan menganalisis perkembangan real estate. Jadi saya ambil perkiraan yang ada di RDTR kemarin ya Bu, untuk 20 tahun ke depan itu apa. Itu juga diambil dari analisis ekonomi sektor unggulan dan juga kegiatan yang kemungkinan ada di masa depan itu. Terus nanti ini saya laporkan apa ya, linknya itu nanti di halaman link laporan faktanya, habis itu ada di halaman berapa gitu. Nanti saya tambahkan gambarnya mungkin ya Bu, yang pas di analisis itu begitu. Ya, Terus habis itu dari yang keempat jenis real estate yang ada di atas itu saya masukkan yang sekiranya sesuai sama dua analisis di atas. Di sini untuk yang lahan tanah itu ada dikembangkan sebagai kawasan pariwisata dan juga budidaya perkebunan atau perkebunan sih. Itu. Terus yang komersil itu perdagangan jasa yang di pasar kembang tadi utamanya, sama industrial itu yang bentuknya industri rumah tangga tadi. Tapi ini belum saya lampirkan apa ya, kayak gambar sama petanya gitu sih Bu. Terus di sini kesimpulannya, sehingga disimpulkan bahwa sektor real estate yang akan diperkirakan berkembang itu ada dari real estate lahan tadi, real estate komersil, dan juga real estate industrial gitu Bu. oke. Kalau untuk ini Bu izin Kamu bertanya. loh, katanya nggak ada industri. Oh, industri Oh, rumah ini tangga. industri yang rumah tangga tadi Bu. Oh, Atau oke. itu kalau misal industri rumah tangga itu sebaiknya dimasukkan ke permukiman saja atau tetap ke industrial tapi dijelaskan industri rumah tangga gitu ya Bu? Bentar-bentar. Tadi pertanyaannya apa? Industrinya masuk ke permukiman. Iya Bu, karena industri rumah tangga skalanya. Jadi kalau di peta dia masuknya gabung sama permukiman. Industrinya apa sih, San? Industrinya itu kayak pengolahan kopi Bu. Jadi di sana kan ada Oh, perkebunan kopi, habis itu diolah jadi semacam kopi bubuk gitu. emang rumahan ya. Iya, nggak apa-apa sih, gitu aja. Tetap di Permukiman, tetap. tetap dimasukin ke industri ya Bu. Iya. Jenisnya kan sebenarnya masuknya ke industri, hanya saja di DTR-nya kan apa Unsur namanya? rumahan. Heeh. Tanya lagi juga Bu, kalau semisal ini kan yang akan diperkirakan berkembang gitu, kalau untuk spasialnya ini nanti kira-kiranya bagaimana ya Bu? Meter. Ada petanya aja, kalau nggak peta peruntukan. Peta peruntukan tadi yang dilampirkan di CPMK 1 ya Bu, dilampirkan Heeh. lagi atau bagaimana? Iya, nggak apa-apa. Oh iya, Karena kan baik. itu sesuai sama kesimpulannya. Baik. Kalau Kalau yang dari atas kan berarti harusnya existing ya, Dek. Existing ada. existingnya saat ini ada Bu, ini yang ketiga ini jadi kayak yang yang pertama tadi Yang kan ada saya arahan. masukkan, yang keempat tadi apa ya? Yang perumahan residen. Nah, residen itu tapi yang ke bagian sub CPMK 3 itu tidak saya masukkan lagi Bu. Jadi cuma 3 aja yang berkembang kegiatannya. Oke. Residensialnya nggak masuk Bu, gitu. D-nya di situ. Jadi Ya udah hanya gitu. baik Bu, terima kasih. Untuk dari saya segitu dulu, dan ini bisa beralih ke punya Aldo ya. Aku boleh share screen sendiri nggak sih Oke. buat yang soal Ya. izin share screen ya Bu Ima? Iya. Oh, sudah terlihat ya? Baik. Sudah. Sebelumnya izin menjelaskan Bu terkait dengan yang pertama dari CPMK 1 dulu, yang hasil konsultasi kemarin kan
menuliskan terkait teori dan studi kasus berdasarkan proyek di setiap penempatan ini. Jadi pada CPMK pertama itu saya menjelaskan secara general dulu untuk di paragraf pertama itu menjelaskan secara general real estate itu apa. Lalu setelah itu saya menjelaskan seperti yang tadi ditunjukkan oleh Fadila Sandra melalui PPT dari BIMA itu, yang mana pengembangan real estate itu dibagi menjadi 4 bagian. Yang untuk paragraf ini saya menjelaskan terkait dengan real estate yang perkembangan baru, yang dimana dari lahan mentah itu dibangun, diolah tanahnya, lalu dibangun suatu bangunan. Nah, setelah Aldo, itu, ya Bu. RDTR Jakarta mana? Oh ya Bu, mohon maaf sebelumnya kalau dari Jakarta sendiri itu karena daerah khusus, saya langsung mengerjakannya satu provinsi DKI Jakarta Bu. Jadi secara general gitu. Nah kalau untuk saat ini tuh saya mengikuti peninjauan kembali RDTR pada tahun 2000 yang dikeluarkan tahun 2022 dan juga melakukan revisi terhadap materi teknis dan juga KLHS. Tapi kami fokusnya lebih ke muatan analisis dari materi teknis, Bu, yang terkait dengan revisi RDTR yang terbaru. Oke. Iya, Bu. Mungkin saya lanjut, Bu. Ya. Ya, jadi ada 2 jenis tadi. Yang pertama itu tentang pembangunan real estate baru, pengembangan baru. Yang kedua itu evaluasi. Seperti yang sudah dijelaskan, evaluasi itu pengembangan atau mencari profit dari bangunan yang sudah ada. Yang dimana yang pertama itu perubahan terhadap penggunaan lahan. Itu saya menjelaskan, memberi studi kasusnya langsung contoh yang ada di Jakarta sendiri. Contohnya itu adanya kawasan kumuh yang di SCBD yang sesuai dengan contoh dari Bu Ima itu yang dikembangkan jadi udah bertransformasi guna lahannya menjadi tempat kawasan perniagaan dan bisnis yang awalnya dari permukiman diubah guna lahannya jadi bisnis perdagangan. Lalu yang kedua itu perubahan intensitas penggunaan lahan. Saya ngambil contohnya dari studi kasus yang saya kerjakan terkait dengan permohonan zona bonus yaitu peningkatan intensitas. Jadi di Jakarta sendiri ada RDTR-nya zona bonus untuk peningkatan intensitas dari suatu bangunan. Nah, itu saya beri contoh perubahan intensitas dari studi kasus yang saya lakukan. Lalu yang ketiga itu meningkatkan kualitas penggunaan lahan, di mana itu bisa dilakukan dengan cara modernisasi atau renovasi yang saya ngambil contoh dari studi kasus di Jakarta saja. Itu ada melalui upaya dari konsolidasi lahan permukiman kumuh yang dibuat jadi bangunan vertikal dan juga renovasi itu diambil dari kota tua yang bangunannya direvitalisasi seperti itu. Lalu selanjutnya saya juga menjelaskan terkait dengan cakupan atau jenis-jenis dari real estate ada 4 yaitu tanah, residential real estate, commercial real estate, dan juga industrial real estate. Yang dimana dalam program yang saya jalani itu saya ngambil contoh dari analisisnya TA dan juga analisis yang saya lakukan itu terkait dengan ketersediaan lahan sendiri itu ini saya ngambil dari analisis guna lahan yang dimana ketersediaan lahannya itu cukup minim dan sangat minim bahkan dan untuk luas pertaniannya sebesar 1.415 hektar. Nah, untuk real estate saya ambil contoh juga untuk terkait dengan studi kasusnya yang dimana hunian di kota Jakarta itu mendominasi lahannya yang ada di kota Jakarta sehingga ambil contohnya lewat hunian tersebut. Lalu yang ketiga itu komersial yang dimana kota Jakarta sendiri itu kan akan dikembangkan menjadi yang awalnya kota metropolitan akan dikembangkan menjadi kota global sehingga tentunya kegiatan komersial ini sangat berpotensi untuk berkembang. Jadi saya jelaskan dan juga luasannya sebesar 4.600 hektar berdasarkan analisis dari sistem penggunaan dan juga industrial itu saya menyebutkan luasannya dan juga presentase dari industri-industri besar skala besar dan menengah yang ada di kota Jakarta
dan saya melampirkan guna lahannya, peta guna lahan yang dimana memang didominasi oleh hunian. Mungkin untuk PPMK pertama, apakah ada tambahan atau ada yang masih kurang sesuai? Cukup sih kayaknya, nanti lampirannya menyesuaikan ya. Iya, Bu. Bukan ada K1, K2 gitu-gitu kan. Nah, itu Oh ya, Bu. lampirannya langsung menyesuaikan apa itu gitu. Baik. Nanti mungkin untuk terkait Oke. dengan bukti pelaksanaannya, nanti akan saya lampirkan dokumen dari fakta analisa di halaman berapa seperti itu ya, Bu. Ya. Ya, baik. Mungkin memasuki CPMK 2, mungkin yang dari kemarin dibahas itu, CPMK 2 itu berisi regulasi dan juga dapat dilanjutkan dengan penyimpangan atau isu real estate. Di sini saya menjelaskan terkait dengan kepentingan regulasi itu apa untuk real estate, dan ya mungkin terkait dengan sama tadi Mumtaz mungkin masih kurang disesuaikan kembali. Nanti ini terkait dengan undang-undangnya saya bagi menjadi regulasi 2 tingkat nasional dan juga tingkat daerah, karena saya masih menyebutkan semuanya. Nanti mungkin akan saya sortir kembali sesuai dengan masalah yang ada. Jadi saya ngambil 5 bagian dari regulasi secara nasional dan juga peraturan daerah dan juga peraturan gubernur untuk tingkat daerahnya. Jadi setelah saya mencantumkan regulasi-regulasi yang ada, saya lebih ngambil studi kasus apa yang saya kerjakan, Bu. Jadi mungkin ini koreksi dari Bima apabila salah ya, Bu. Jadi saya mengambil studi kasus. Jadi saya menjelaskan bahwa perkembangan real estate itu akan terus berkembang secara masif, dan juga karena faktor ketersediaan lahannya sangat tipis atau sangat sedikit di Jakarta, sehingga perlu adanya pengadaan tanah atau pembebasan tanah untuk pembangunan. Nah, di sini saya di Jakarta sendiri disuruh untuk menjadi tim verifikasi dari eh, penge- dokumen perencanaan pengadaan tanah seperti itu, Bu. Jadi saya menjelaskan terkait apa itu pengadaan tanah berbasis aturannya itu pada Peraturan Menteri Agraria Nomor 19. Saya juga menjelaskan alur dari apa namanya? Alur pelaksanaan dari DPPT itu, dokumen perencanaan pengadaan tanah. Lalu saya menjelaskan terkait apa yang saya kerjakan dalam menjadi tim verifikasi itu. Jadi saya memverifikasi DPPT dari dua, yaitu dari Dinas Sumber Daya Air, yaitu pembangunan SPALD, dan juga DPPT pembangunan Embung Gilibis. Yang dimana di sini saya menuliskan ketidaksesuaian dari aturan-aturan yang jadi acuan di Permen itu dengan dokumen perencanaan yang diajukan oleh Dinas SDA. Mungkin ini lebih ke apa namanya, pembangunan infrastruktur, tapi ini saya lampirkan sebagai contoh. Nanti di sini saya jelaskan terkait dengan kalau misalnya di Jakarta sendiri itu kan karena tanahnya sedikit, sehingga alur pengadaan tanah atau pembebasan tanah itu seperti ini untuk upaya pembangunan berbagai fungsi seperti itu, Bu. Lalu untuk yang kedua saya juga menjelaskan terkait dengan eh, dari Pergub 31 tahun 2022 yang tentang RDTR Jakarta tahun 2022 itu, saya menjelaskan terkait dengan pengembangan RL itu perlu adanya pengaturan atau pengendalian yang dimana dikendalikan berdasarkan peraturan Gubernur DKI Jakarta tahun 31 tahun 2000 nomor 31 tahun 2022. Ini mana di sana mengatur terkait dengan ketentuan tata bangunan, ketentuan kegiatan berusaha, ITBX, yang dimana saya juga menjelaskan sedikit terkait dengan saya melakukan peninjauan kembali untuk tingkat resikonya, terus untuk kategori penjualnya yang dimana tertuang dalam PP nomor 5 ini dan juga peraturan Permen Permen LHK nomor 4 ini. Jadi saya menjelaskan kalau misalnya pengembangan itu harus diatur. Nah, saya melakukan peninjauan kembali terhadap KBLI, peninjauan kembali terhadap tabel konfirmasi rencana pola ruang, dan juga kesesuaian antara RT RW dan juga RDTR yang ada di kota di Provinsi DKI Jakarta, yang mana untuk memiliki tujuan untuk mengevaluasi implementasi RDTR yang terkoneksi untuk menjadi acuan dalam penentuan atau pengembangan real estate.
Mungkin untuk CPMK 2 seperti itu, apakah untuk pengambilan isunya kurang dalam atau bagaimana Ibu? Kayaknya paragraf yang terakhir tuh cocok untuk CPMK ketiga ya, pengembangan ya. Yang ke atas coba, Bu. Ini Bu, DPPT itu apa ya? DPPT itu dokumen perencanaan pengadaan tanah. Jadi saya fokusnya ini karena saya kan ditunjuk juga disuruh bantuin menjadi tim verifikasi DPPT Oh, itu ya Bu. Karena di sana kan lahan minim sekali. Jadi kalau misalnya ada pembangunan dari suatu instansi, itu harus dilakukan pembebasan atau pengadaan tanah seperti itu Bu. Mungkin saya karena berhubungan dengan tanah, jadi saya masukkan ke dalam permasalahan yang saya kerjakan atau studi kerjakan terkait dengan real estate seperti itu Bu. oke. Ini berarti kesesuaian ya, bukan bukan ketidaksesuaian dengan regulasi ya, Kalau reviewnya yang kalau yang review ini yang tidak dilakukan. sesuainya Bu. Jadi dari instansi DSDA atau Dinas Sumber Daya Air itu mereka ngirimin itu DPPT ke pengadaan tanah. Nah, kita jadi tim verifikasi. Nah, tugas tim verifikasi itu cek apakah jadi untuk di permennya sendiri itu tuh ada kayak lampirannya Bu. Di tiap bab itu harus mencantumkan ini. Nah, ada formatnya juga dari tabelnya ada formatnya, dari petanya ada formatnya. Nah, kami tugasnya ngecek itu apakah di permen tersebut sudah sesuai sama yang mereka kerjakan apa enggak dari DPPT yang diajukan. Jadi untuk ini itu ketidaksesuaian Bu. Misal pada bab 2 itu enggak SPALD ada itu peta. sistem admin. Bagaimana SPALD Bu? itu apa? Oh, SPALD itu SPALD apa? itu infrastruktur untuk ini Bu. Seperti IPAL seperti itu kayak IPAL komunal. Nah, mungkin ini agak ke emang pembangunan untuk infrastruktur karena yang ngajuin dari Dinas Sumber Daya Air. Cuman saya ngambil ini sebagai contoh. Jadi kalau misalnya ada instansi yang mau mengajukan pembebasan atau pengadaan tanah, itu alurnya seperti ini gitu. Apakah boleh ya, Bu? Ya nggak apa-apa. Jadi intinya dia tuh udah sesuai belum, misalnya kamu kaitkan sama regulasi terkait sumber daya air gitu. Oh, oke, Bu. Jadi kasusnya aja tuh. Tidak perlu, ya kalau mau ditampilkan silahkan, misalnya prosesnya seperti apa gitu ya, hasil review yang kamu lakukan. Tapi terus dikaitkan, dia tuh sesuai nggak sih sama UU SDA gitu misalnya, atau apa, regulasi yang berkaitan sama misalnya untuk pembangunan SPALD gitu. Atau kalau di bawah tuh pembangunan embung misalnya, apa sih regulasi yang harus ada dan itu sesuai atau enggak. Jadi intinya itu untuk CPMK 2. Kalau mau ditampilkan detail tahapan DPPT seperti apa ya silahkan gitu. Itu menunjukkan kalau kalian, intinya kan sebenarnya portofolio itu kita pengen tahu sebenarnya kalian tuh benar-benar paham nggak sih dengan apa yang dilakukan di sana gitu kan. Nah, jadi itu kata kuncinya. Coba dikaitkan sama regulasi yang ada. Nah, ini udah belum? Misalnya apa ini? Nah, itu kayaknya lebih ke administratif ya. Aduh. Iya, Bu. Coba dikaitkan sama yang atas. Apa kaitannya sama regulasi yang kamu tulis di atas banyak tuh ya. Mana yang berkaitan gitu. Sudah sesuai belum sih misalnya KLD-nya gitu. Jadi, apakah dari lokasi atau apa gitu. Baik, Bu. Izin bertanya, apabila memang ternyata kalau misalnya pembangunannya itu sudah sesuai, itu apakah perlu cari apa namanya isu baru atau tetap saja ditulis sudah sesuai gitu? Ya kalau memang tidak ada yang kamu lakukan, misalnya nggak ada yang tidak sesuai ya kamu ambil yang sesuai ya nggak apa-apa. Baik, Bu. Intinya kan pengembangan real estate di sana itu sudah sesuai atau belum gitu. Ada penyimpangan nggak? Kalau nggak ada ya nggak apa-apa.
Baik Bu, kalau semisal ini kan sebenarnya saya ngambil dari apa yang saya kerjakan. Kalau semisal saya nyari, misal ada isu lagi, misal terkait dengan real estate, misal kayak banyak permukiman Madura yang dibangun tanpa sertifikat atau lain-lain, mending ditambahkan atau dihapus ya Bu ini DPPT. Jadi fokus ke itu. Itu kamu lakukan. Kalau untuk selama magang sih enggak Bu. Cuman kayak kalau misalnya kita mau identifikasi sendiri dari Ya nggak apa-apa, silahkan kalau mau yang itu, ya baik Bu. yang tadi ya, yang permukiman, yang nggak sesuai gitu ya. Iya Bu. Boleh Berarti ini aja. kalau misalnya itu ditambahkan atau dihapus terus fokus ke yang itu ya Bu? Silahkan kalau mau ditambahkan boleh. Misalnya ini contoh yang sesuai gitu. Ya, Yang oh iya, permukiman contoh yang nggak sesuai gitu ya nggak apa-apa. ya baik Bu. Sayang ya dibuang, udah ditulis. Iya, iya Bu. Jadi kalau misalnya kepanjangan apa nggak apa-apa Bu? Ini kan saya sudah 23 lembar. Kalau misalnya, Panjang tuh nggak apa-apa, tapi oh ya Bu. panjang tapi poinnya tuh dapat gitu. Oh ya, Jadi baik. tidak hanya sekadar menulis apa namanya prosedurnya gitu, tapi ini prosedur ini misalnya cocok nggak sih sama aturannya. Nah, kan sebenarnya yang mau kita lihat kan itu gitu. Ya baik Bu. Mungkin lanjut ke CPMK terakhir. Ya, Jadi untuk CPMK terakhir itu kan kita terkait lebih ke mengenai pengembangan real estate yang dikerja sesuai dengan yang dikerjakan analisis. Nah, untuk di sini itu sebenarnya kayak saya jelasin di atas itu kan tentang fokus ke regulasinya. Kalau misalnya RDTR itu sebagai regulasi pengacu apa pengendalian real estate. Nah, kalau yang di sub CPMK nanti CPMK 3 itu saya lebih menjelaskan terkait dengan kayak pengembangan real estate di Provinsi Jakarta itu dipengaruhi oleh apa saja. Nah, saya ngambil dari analisis-analisis yang telah saya kerjakan, apa namanya, ngambil 3 analisis yaitu dari kependudukan, dari ekonomi dan sektor unggulan, sama kegiatan analisis kegiatan yang saat ini atau yang di masa akan berkembang di masa yang akan datang. Jadi saya identifikasi uh, dari analisis eh, kependudukan dulu. Jadi saya melihat kayak kota Jakarta itu akan diarahkan menjadi kota global atau sekarang jadi kota metropolitan sehingga kepadatan penduduk makin tinggi. Terus saya identifikasi juga dari eh, jumlah penduduk miskin dan juga pengangguran. Terus ini berdasarkan apa namanya analisis yang ada di fakta analisis. Terus saya juga menjelaskan terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan kependudukan. Nah, nanti dihubungkan dengan eh, analisis perekonomian, yang dimana di perekonomian sendiri itu saya lebih fokus jelasin terkait dengan struktur ekonomi di Provinsi Jakarta itu gimana, terus akibat kepadatan penduduk itu ternyata pertumbuhan penduduknya itu makin meningkat apa menurun. Nah, saya juga lihat dari sektor-sektor yang ada di PDRB sendiri itu dari struktur ekonominya, yang dimana strukturnya di PDRB sendiri itu real estate berada di belum basis tapi masih berkembang. Nah, saya menjelaskan kalau misalnya sektor real estate itu menjadi sektor yang memiliki peluang dan berpotensi untuk berkembang. Nah, saya menjelaskan terkait dengan real estate itu perkembangannya fokus ke ternyata ditopang oleh perdagangan besar dan niaga. Terus saya menjelaskan juga pengembangan real estate terkait dengan huniannya yang dimana lebih cenderung vertikal atau persebarannya dalam bentuk apartemen di lokasi yang strategis. Di mana saya juga menjelaskan terkait dengan ini sebenarnya intinya sini. Jadi pengembangan real estate di Provinsi Jakarta itu
bisa dalam hunian vertikal yang ada di di pusat kota, dan juga untuk persebaran dari perdagangan jasa itu pusat kota juga, dan untuk industri itu lebih ke arah Jakarta Utara dan Jakarta Barat, yang dimana nanti disimpulkan di akhir nih, pengembangan real estate di Jakarta itu cenderung berkembang dengan bentuk yang seperti saya jelaskan di awal, komersial real estate dan juga residential real estate dalam bentuk hunian vertikal di pusat kota, serta perkembangan industrial real estate dan residential real estate di kawasan berurban sekitar Provinsi Jakarta. Mungkin ini belum di-input terkait dengan petanya, nanti ada peta persebaran industri itu di mana saja, peta persebaran dari eh, residensial yang itu apartemen dan bangunan vertikal itu di mana saja. Nanti ditambahkan. Seperti itu, Bu, untuk CPMK. Oke, cukup Aldo. Kalau Saya untuk mau tanya, kita tuh ya, namanya masih DKI atau udah DKJ sekarang? kalau untuk sekarang masih Provinsi DKI sih, Bu. Tapi kalau untuk RDTR yang akan direvisi itu nanti bakal jadi DKJ, daerah khusus Jakarta. Oke. Iya, Tapi sekarang penyebutannya kebanyakan masih pakai DKI. iya, Bu. Masih DKI Jakarta. Soalnya masih mengacu pada RDTR yang lama. Gitu. Oh gitu. Tapi kayaknya aturannya udah berubah ya itu ya. Udah terbit ya. Yang Yang statusnya sekarang bukan lagi DKI. Iya, Atau kalau itu masih sih? Saya lupa. sepertinya harusnya udah terbit, Bu. Cuman kalau untuk di Dinas Cipta Karya sendiri itu karena acuannya dari RDTR, jadi RDTR-nya kan masih mengacu yang lama. Jadi segala penyebutannya Mm-mm. tuh masih DKI Jakarta. Tapi kalau untuk Oh, secara gamblangnya karena ibu kotanya seharusnya udah dipindah dan diterbitkan juga, harusnya udah DKJ, Bu, daerah khusus Jakarta. oh iya. Iya, Bu. Oke. Mungkin izin bertanya terkait dengan yang tadi, Bu, yang ini. Bagian ini apakah lebih baik dimasukkan ke CPMK 2 atau CPMK 3 saja, Bu? Kalau arahnya itu ke pengembangan, misalnya kan ini ya. eh, Evaluasi tabel bentar. Kalau arahnya itu ke pengembangan, mungkin lebih tepatnya ke CPMK 3 gitu. Kalau saya bacanya tadi sekilas ya. Iya. Mana sih zona-zona yang gitu. Tapi kalau misalnya ini kan sebenarnya niat saya awal karena ini intinya saya kan di atas menjelaskan ada Pergub ya, Bu, Pergub DKI Jakarta tentang RDTR. Nah, saya Oh, sesuaikan Pergub DKI Jakarta itu fungsinya sebagai regulasi pengatur dari pengembangan real estate itu, Bu. Nah, niat awal saya masuknya seperti itu. Tapi apakah lebih cocok masuk ke CPMK 3? eh, ya sebenarnya bisa dua-duanya ya. Tapi kalau kamu mau Oke. masukinnya itu, jadi gini, kalau di CPMK 2 ya langsung aja disesuaikan sama pembahasannya gitu. Bukan secara umum gitu. Karena kan kalau di bawah kamu secara umum nih pengembangan real estate di sana itu seperti apa, arahannya nanti sesuai sama RDTR gitu. Iya, Bu. Tapi kalau CMK 2 kan ya sesuai sama ininya aja studi kasusnya, misalnya kaitannya sama eh tadi perumahan gitu. Ya apa sih arahan perumahan yang ada di sana, sesuai nggak sih? Kalau di sana sebagai perumahan di RDTR sesuai atau enggak gitu. Nah, oke, Bu. Berarti Nah, kalau untuk kira-kira gitu CPMK ke depan. di CPMK 2 tuh fokus ke satu masalah utama gitu ya, Bu, yang brand. eh Intinya regulasinya itu dikaitkan sama studi kasusnya gitu. Bukan secara umum. Kalau secara umum misalnya arah pengembangannya sesuai RDTR, nah itu kan kamu masuknya CPMK 3. Iya. Tapi kalau misalnya, oh di sini untuk permukiman sudah sesuai belum sama RDTR? Oh sesuai, oh tidak sesuai gitu. Nah RDTR itu kan jadi rujukan peraturan yang
dipakai gitu kan, sesuai nggak sama peraturan gitu. Dikaitkan langsung sama studi kasusnya gitu kira-kira. Aldo. Mungkin terakhir izin bertanya Bu, terkait dengan PPMK 2 apabila memasukkan analisis simpangan juga bisa sah-sah saja. Analisis simpangan dan analisis DPZ itu yang gap terkait dengan peruntukan zona itu. Ya boleh. Nah, ya Bu. Baik. Mungkin Tapi itu simpangannya ya yang hanya berkaitan sama jenis real estate aja. real estate ya. Makanya kaitannya sama di luar jenis real estate ya nggak usah gitu. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Sudah. Mau bertanya Bu, Mm-mm. mungkin untuk saya Bu ya, di CPNK ketiga tadi kan diminta sih perkembangan real estate dari tujuan, mungkin dari tujuan RTR-nya Bu ya. Mm-mm. Lalu untuk gimana kayak untuk melihat arahnya di situ, terus untuk dampak yang akan saya tuliskan seperti apa Bu ya gambarannya? Ya sesuai yang kamu lakukan aja Mumtaz, misalnya secara garis besar aja. Oh kalau dampak dari pengembangan yang apa, kamu kegiatannya ada apa aja tuh? Oh perumahan itu dampaknya tuh baik atau buruk sih? Misalnya baik ke ekonomi, tapi misalnya ke lingkungan gimana gitu. Kan sebenarnya setiap kegiatan kan macam-macam ya itu kayaknya ya. Agak banyak. Oh iya Bu, baik Bu, terima kasih. Oke, sudah cukup. Ada lagi yang mau ditanyakan? Izin bertanya sedikit Bu. Buat yang tadi kayak contoh evaluasi real estate yang ketiga tadi, yang punya Aldo yang dibahas tadi kan si punyanya kan masukin kayak contoh evaluasinya itu di proyeknya. Nah, untuk kelengkapan dari teori sendiri sebenarnya itu ada standarnya gitu nggak ya Bu? Apakah nanti kita juga perlu memasukkan hal yang sama ke dalam contoh evaluasi gitu Bu? Evaluasi. Yang evaluasi apa Nggak lupa. evaluasi sebentar Bu. Evaluasi atau Karena kan Aldo proyeknya evaluasi. yang ini Bu, yang tiga tadi yang perubahan dalam penggunaan, terus perubahan intensitas sama yang meningkatkan kualitas penggunaan dari real estate, jenis pengembangan real estate. Itu kan karena Aldo kan ini ya, RDTR-nya kan kamu PK ya. Jadi kan ada poin-poin evaluasi itu. Disesuaikan aja sama apa yang kalian lakukan gitu. Berarti Hasil dari analisisnya aja. Berarti dari teori dan juga output yang dikerjakan, yang dari proyek yang dikerjakan itu disesuaikan saja ya Bu, dari proyeknya. Seperti saya kan nyusun RDTR, berarti masih Iya. dari nolnya gitu ya. Berarti arah pengembangannya kemana? Kalau Mumtaz kan dia analisis dampak, makanya saya minta masukin tuh dampaknya gitu. Jadi mungkin akan beda-beda karena kan yang kalian lakukan kan beda-beda juga. Baik, terima kasih Bu Ima. Oke. Sudah ya. Dari saya cukup. Cukup Bu, Oke. terima kasih. Kalau cukup, jangan lupa kelengkapannya ya di-upload sertifikat bootcamp, sertifikat semuanya ya. Tolong itu di-upload di drive-nya sudah ada tempatnya nanti. Karena itu jadi dokumentasi kita. Atau bisa nggak misalnya ini kan, tapi kan kalian masih bikin portofolio ya. Kemarin kalian ngirim itu nggak foto ketika magang gitu? Yang dulu kayaknya awal saya minta itu. Yang Di depan itu Bu ya. Ya, yang diminta sama Humas UNS itu, kalian punya nggak? ada Bu. Nggak, kalau Saya nggak nanti mau aja deh ya. Nanti kalau udah selesai, tolong buatkan press release gitu deh buat web PWK.
Jadi bahwa ada 3 mahasiswa PWK sudah mengikuti MSIB udah selesai gitu. Tapi nanti setelah Baik, Bu. portofolio nggak apa-apa. Intinya untuk update di website gitu kayaknya belum ada. Gitu ya. Tolong Baik. Untuk dibuka ya press release-nya. izin bertanya, Bu. Untuk Mm-mm. press release itu kita nge-share foto saja atau kita buat template-nya, Bu? Ya dibuat dong deskripsinya. Oh, oke, Bu. Berarti Dibuat aja deskripsi apa yang kalian lakukan. Sandra di dinas mana mengerjakan apa gitu. Ya singkat berarti aja. sekalian langsung ini ya, Bu, kayak dalam bentuk Canva. Jadi kami share bentuk Canva gitu. Nanti tinggal diupload di page Instagram seperti itu, Bu. Bukan di Instagram, di ini, Di di Oh, website. itu di di website. website ya. Kalau buat di Instagram juga boleh sih. Bentar, Instagram itu yang pegang siapa ya? Kayaknya Bu Lintang deh. Dulu Pak Tendra, saya nggak tahu kalau Instagram yang pegang siapa. Tapi ya boleh juga kalau mau buat postingan di Instagram. Yang utama di website ya, di website PWK jadi ada deskripsinya. Gitu. Baik, Bu. Nanti aja setelah portofolio ya. Bu, maaf. Untuk deadline-nya kapan, Bu ya? Soalnya kan untuk portofolio dari tanggal 5, Bu ya. Terus kemungkinan saya akan ke Banda tanggal 5-nya. Kemungkinan sampai sana KM. juga. Iya, Bu. Ya setelah portofolio deh ya, itu kan bikin sedikit ya. Bikin postingan, tolonglah dibuatkan. Pakai chat GPT juga nggak apa-apa, tolong dijelaskan deh intinya. Baik, Bu. Gitu ya, nggak lama. Ke Bandung ngapain? KKN, Bu. Bentar, kalian tuh semester berapa sih ini? 5. Semester 5, Bu. Besok ke 6. Besok udah KKN. Sandra juga. Kakak saya belum ambil sih, Bu. Untuk sekarang tuh syaratnya cuma 80 SKS, Bu. Sudah terlampaui. 84 SKS diturunkan syaratnya. 84 ya sama ya. Loh bukannya kalau itu nggak ngerekognisi KKN. Inspiring Enggak. bukannya ngerekognisi. Cuma KKL sama Enggak ya. KP sih, Bu. Kalau inspiring itu KKN-nya enggak. Oh, Magang desa, Bu, yang rekognisi KKN. dulu ya kayaknya pas awal itu KKN. Sekarang enggak. Oke, Mau ya. tanya, Bu, besar yang buat fotonya tadi itu yang dulu pakai alma mater aja ya, Bu? Hah? Foto yang buat itu tadi, buat Website. yang deskripsinya yang Foto dulu. pakai itu aja, kalian kan punya rompi. Berarti Itu yang kan? pakai rompi ya, Bu? Iyalah. Kalau dulu pas awal kan, karena kita belum dapat rompi kan, itu dulu Oh, seingat saya kan pakai almet. Nah, karena sekarang udah dapat rompi, nah apakah nanti kita fotonya dua-duanya atau yang pakai rompi aja gitu? foto yang rompi aja kayaknya ya. Jadi ya kasih foto aja misalnya contoh kegiatan di lapangan atau foto kalian bertiga juga boleh, silakan. Bebas lah. Ya. Berarti pakai rompi aja ya, Ya, Bu? Oke. iya. Tapi pakai rompi biar kelihatan magangnya. Terima kasih, Bu. Oke. Sudah cukup? Sudah cukup, Bu. Yang besok Sudah, KKN Bu. cuma mentas. Iya, Bu. Saya ngambilnya kayaknya sela-sela semester mau Terdepan aja. iya semester depan. Soalnya Kemarin Bu, ini Bu, kalau nggak salah itu kan ada juga program Isaac yang bisa rekognisi ilmu. Kayak Oh. nyari-nyari dulu siapa tahu ada yang bisa direk KKN. Itu emang tiap tahun ya ada ya yang Isaac itu. Nah itu kalau infonya itu masih belum jelas sih Bu. Tapi kalau angkatan 21 itu memang kisaran diadakan itu pas mau ke semester 7. Oh iya kemarin kayaknya iya sih ada yang ikut. Oke, ya sudah kalau gitu. Terima kasih ya semuanya. Semoga bermanfaat inspiringnya. Menyesal atau enggak itu inspiring? Menyesal atau
Oh enggak. Senang, Bu. Enggak, Bu, Oh aman. senang. Oh, aman ya. Ya Iya, udah. Bu. Tapi cuma 3 bulan. Iya, Bu, Kenapa? kurang lama, Bu. Cuma Lama 3 begitu. bulan. Jadi kayak 1 semester cuma 3 bulan doang. Emang 3 Biasanya 6. bulan? Dari Iya. September, Oktober, November, Septembernya masih Desember. bootcamp, Bu. Soalnya jadi kita Oh, mulai karena bulannya bootcamp ya. Oktober. Iya. Karena dulu mundur ya. Kan biasanya kayak Agustus sudah mulai. Oh, kurang lama. Ya, besok ikut Ya. lagi. Emang bisa, Bu? Gak bisa. Kalau diizinin nggak apa-apa, Bu. Nggak bisa. Kayaknya boleh, ya tapi kalau ini bukan inspiring. Kayaknya boleh, tapi ambil yang di Solo atau ambil yang tetap masih bisa kuliah. Karena kalau semester 7 kalau full di luar kan nanti masa MK semester 7 ambil di semester 9. Nah, tidak sesuai dengan visi prodi. Nah, oke, ya sudah kalau gitu. Terima kasih ya. Saya tutup ya. Ya, Bu. Baik, Bu. Selamat Terima malam kasih Makasih, banyak, Bu. semuanya. Bu. Ya, Malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Saya end meeting.